Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizky dari kelas 283A, NIM 2020803029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas balik akhir saya. Di sini saya menggunakan tools dari Apache NetBeans dan XMPP. Yang pertama itu kita buka dulu XMPP-nya dan diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian lanjut ke Chrome, kita buka localhost, kita cari, kita buat dulu yang pertama untuk database-nya. Untuk buat database-nya sesuaikan dengan kalian. Kita buat JavaDB, kemudian buat, dan akan tampil seperti ini. Di sini di dalam JavaDB terisi tabel data-data. Yang pertama data sesuai dengan tugasnya. Kalau saya di sini yang pertama itu ada data kendaraan, data mahasiswa, data pembeli, dan tabel login. Tabel login ini untuk ketika masuk ke login password itu minta password. Di sini dibuatkan dulu untuk username dan passwordnya. Kemudian di sini ada data pembeli, kemudian di sini ada data untuk data mahasiswa, dan di sini ada data kendaraan. Oke, kemudian kita buka tools kedua atau Apache NetBeans. Di sini di yang pertama kita masuk ke form login dahulu. Di form login itu ada username, password. Untuk username itu menggunakan text field, dan untuk password itu menggunakan password field yang berada di palet swing control. Ini untuk text field, untuk yang di sini text field, dan ini itu password field. Di dalam source codingnya itu ada yang dimasukkan dulu. Yang pertama import Java SQL resource set, dan kemudian Java SQL statement. Yang ketiga import Java Swing G option pane. Yang keempat Java Swing utilities dan Java Swing UI manager. Di dalam public form login ditentukan dulu set lokasinya. Kemudian untuk supaya dia bisa koneksi ke database, maka dimasukkan koneksi DB kode ini, program koneksi DB, method koneksi DB yang kita buat terlebih dahulu di sini. Ini adalah isi dari koneksi DB untuk supaya dia bisa masuk ke database, disesuaikan dengan. Nah, ini yang di JavaDB itu di sini di string URL itu kita buat JavaDB karena sesuai yang di dalam database tadi JavaDB. Kalau misalnya dia dibuat misalnya alto_db bisa di sini diganti dulu. Di sini kita buat alto_db di Apache NetBeans-nya, di dalam koneksi DB diganti juga di sini alto_db. Dan kemudian kita balik lagi ke form login. Di form login tadi, kemudian kita untuk tabel button login dan button reset itu kita masukkan functionnya. Yang pertama di button login ada perulangan di statement koneksi DB yang tadi masukkan supaya dia masuk database. Kemudian di statement execute query itu ada di sini select bintang from table login. Kenapa table login? Di sini supaya dia bisa masuk ke database tadi. Username itu adalah di sini username sesuaikan dengan yang kita buat di database tadi. Kalau itu tidak sesuai dengan database, dia tidak masuk.
Kemudian plus text user. Text user itu dari mana? Dari sini kita cek variable name dari sini. Dia nanti dia ngambil dari text user. Kita input, dia ngambil dari situ. Ini untuk password, PSBD, PF itu apa? Dari cek variable name dari sini, dari variabel password. Nah, equal resource get string password. Berarti apabila passwordnya benar, dia akan ngedirect ke form utama. Nanti dijelaskan kembali form utama. This dispose. Apabila salah, dia akan muncul tulisan password salah. Yes, the option. Apabila tadi misalnya kalau username tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan username tidak ditemukan. Case exception E. Apabila koneksi DB-nya tidak masuk, maka ada muncul tulisan koneksi gagal. Di button reset ada method, ada variable text user, variable password. Oke, kita coba. Karena kalau kita masukin, kalau benar ini 1 2 3 masuk. Tapi kalau dia salah, ini karena ya maximize boot, itu salah saya. Maka bisa ditemukan karena ya usernya tidak ada. Karena kita password kita salahin, maka password salah. Itu berulang. Kemudian dari form login muncullah form utama. Form utama itu fungsinya untuk menu. Di form utama, ini contoh desainnya, ini adalah desainnya. Kemudian di form utama masukkan di public form utama itu dibuat di extend state, fungsinya untuk supaya di run, kalau di run dia itu bisa full layar monitor kita, layar laptop. Di form utama itu ada button pendataan kendaraan dan form pendataan pembelian. Fungsinya itu apa? Jadi ketika dia dipencet buttonnya itu akan muncul ke form pendataan kendaraan dan pendataan pembelian. Sekarang lagi di form exit, di form itu ada muncul form kalkulator, form mahasiswa, suhu, berat badan, dan form data kendaraan. Dan di label exit itu ada logout, jadi dia bisa langsung keluar gitu. Nah, muncul ke sini di source, di private void menu kalkulator, dia akan muncul menu kalkulator. Nanti ketika dipencet ke kalkulator tadi, dia akan muncul ke kalkulator. Begitu juga dengan suhu mahasiswa. Nah, ketika logout, jadi ketika logout dia ada tulisan apa Anda yakin mau keluar. Konfirmasinya kembali, ada pilihan yes dan no. Ketika keluar nanti dia akan masuk lagi ke login. Nah, ini untuk button tadi dia bisa masuk ke data kendaraan. Dan button pembelian nanti akan masuk ke form pembelian. Sekarang kembali. Nah, ini jadi yang saya bilang tadi, form kalkulator misalnya.
dia mencari kalkulator. 4 tambah 5 tambah kurang kali bagi. Keluar, yakin keluar, yes. Di sini lagi. Form mahasiswa, saya masukkan ini tadi. Ini berapa? Ini 8, namanya apa? Turun tanggal berapa? Anggaran berapa? Tuh. Ini kelas A. Tambah. Dan itu. Kemudian kita ulang lagi. Kemudian banyak ideal lagi. Kemudian data kendaraan. Kayak itu. Nah, di form data kendaraan, ini contoh ini ada misalnya. Oke. Yang kita buat, kita inputkan kembali dulu. Jadi 15 8 sana. X nah, kendaraannya saja Avanza tahun 2012 warna merah, kendaraan minibus, nomor sasisnya sekian, nomor mesinnya sekian, isi silindernya 1289, bahan bakarnya bensin, simpan, masuk, kita hapus, cari dan ini saya jelaskan first codingnya. Kita masuk ke form data pembeli dulu. Di form pembeli desain ini di form pembeli itu ada input MySQL untuk akan muncul MySQL ini, Java SQL, Java text simple date form untuk tanggal, Java swing di option pane, dan di date chooser untuk tanggal, pivot table mode misalnya seperti ini. Untuk form beli saya mau beli. Di form pembeli ada set title untuk munculkan title di data, set lokasi untuk lokasi, koneksi DB untuk supaya data tersebut bisa masuk ke database yang tadi. Refresh pembeli, button edit. Nah, di private point box pembeli, di string insert into data pembeli. Jadi dari misalnya kita input data, nanti dia disimpan dan masuk ke data pembeli di sini tadi. Membeli di sini. Nah, nanti data yang masuk dari tabel tadi akan muncul ke sini. Ini adalah pengulangannya. Statement ST, koneksi GB tadi biar masuk, memanggil size string 1, text string 2, text string nama, text string ini tadi sesuaikan dengan ini. Ini variabel text string nama, text string alamat. Ini tadi nama, alamat. Ini menggunakan text area. Ini menggunakan text file. Menggunakan text field ini gdate chooser. Nah, di private point edit, jadi string update data pembeli. Jadi ketika kita mengedit, dia akan mengambil data yang sebelumnya. Jadi data pembeli, set nick, nama segala macam, dia akan mencari nick tadi.
kita inputkan nick, dia akan mencari nick tadi. Nah, koneksi DB tadi, set string, text area adalah alamat, text string tanggal. Kenapa dia string tanggal? Karena dia mengambil format dari kalender. Ini variabelnya kalender. Oke, sudah ketika selesai, data masih disimpan dan muncul. Kemudian private void hapus itu untuk menghapus. Jadi dia akan mencari dari data pembeli tadi, dia akan mencari berdasarkan nick, memanggil nick. Kemudian private tampil mobil, nick, dia akan mencari, akan menampilkan dari data pembeli, dia akan mencari nick juga. Itu ini pulang. TXT nama, TA nama, TXT mobil, dan semacamnya. Apabila berhasil, apabila kita tampilkan, dia akan ditemukan. Apabila berhasil. Private refresh mobil, select from data pembeli, sama seperti yang tadi, mengambil dari data pembeli, order by nick. String header, nick, nama, alamat, mobil, tahun, warna, nopol, harga, dan tanggal. Itu disesuaikan dengan yang kita buat tadi di dalam kaos PHP MyAdmin-nya. Jadi sesuaikan namanya di sini. Kalau dia tidak sesuai, dia akan error. Oke. While ini untuk menampilkan segala macam. Ini sesuaikan dengan yang tadi database. Dia akan muncul ke tabel 1. Tabel 1 itu yang ini. Private clear data untuk menghapus semua data. Dia akan mengambil dari teks nama, teks alamat, segala macam. Kemudian kita masuk ke button. Button simpan. Jadi button simpan tuh dia akan melihat ya, ini salah, ini dia menggunakan perolahan if else if. Teks mobil segala macam. Kemudian berakhir di else. Data button tambah, request fokus, dia akan hapus ke data. Private void button hapus. Ini untuk menghapus data, dia akan mencari nicknya. Salah, bukan nick. Langsung hapus, dia akan menghapus. Apabila berhasil datanya dihapus, dia akan menanya apakah datanya mau dihapus. Konfirmasi, di option P, yes, no. Jadi ada pilihan yes sama no. Hapus. Udah, data berhasil dihapus. Kemudian private button keluar tadi. Apa kita yakin mau keluar? Konfirmasi, yes, no. If, selesai. Button edit, action perform, edit. Untuk mengedit data pembeli sama. Misalkan method edit pembeli sama method replace pembeli. Kemudian button cari, string input di option pane, show dialog, masukkan nick, nick. Nah, kemudian dia akan mengambil dari data nick dari tampilan mobil. Apabila kita run, kita masukkan satu, akan display alamatnya di 10. Dia membeli mobil Avanza tahun 2014, warna pink, nopolnya saya beli 2311. Kalau di Jakarta itu 3 huruf belakang, jadi saya kan BSD. Akan dia beli 145 juta 223. Tanggal pembelian, tanggal pembelinya tanggal 5. Simpan. Data berhasil disimpan. Sampai kita hapus malah. Hapus. Mau hapus. Dia hapus. Itu saja hapus.
lagi misalkan nomor 4 hapus, coba lagi misalkan 5 kemudian risiko puncak sekolah kuning mobilnya antar tahun 92 menunjukkan warna hijau, DG nya DG nomor plat sesuaikan dengan tepat 11 PO harganya 45 juta. Simpan. Oh, duplicate karena gini. Jadi dia primary key itu tidak boleh sama. Jadi tidak boleh duplicate. Dibuat 6. 6 sudah ada 7. Simpan. Buat. Nah, kita cari misalnya nomor 1 risiko tadi nomor 1 kita mau rubah kali 10 sekali keluar, kemudian masukkan lagi ke form data kendaraan sama seperti data kendaraannya sama seperti di form pembeli tadi, coding-codingnya hampir mirip masukkan lagi ya seperti biasa tadi kondisi GB jangan lupa masukkan di form data kendaraan, kemudian lepas mobil itu level simpan, masukkan database yang kita buat tadi, saya ini kan data kendaraan tadi harus sama nomor kendaraan, tahun, nomor warna, jenis kendaraan, nomor sasis, segala macam sama juga. Kemudian balik lagi ke Batchnet bin sama disesuaikan dengan berapa banyak yang ini kita buat tadi, yang ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama yang seperti ini juga harus disesuaikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah, simpan mobil lagi nah, kemudian ketika bisa berhasil database disimpan. Edit mobil itu juga sama, masuk data kendaraan tadi, set nomor kendaraan, segala macam disesuaikan dengan yang kita buat tadi. Sini disesuaikan harus sama, kalau tidak sama dia bakal tidak bisa tampil, tidak bisa edit, akan tulisan muncul salah, bakal muncul error. Nah, kita salah satu huruf saja salah itu dia akan mencari nomor kendaraan. Jadi kita mau edit nah, hapus. Untuk menghapus tadi dia akan mencari dari data kendaraan, dia akan mencari nomor kendaraan tadi, kemudian tampil data dia akan mencari dari data kendaraan tadi kendaraan, kemudian nomor mesin dimasukkan juga, ini disesuaikan dengan variabel yang kita buat di desain ini, itu harus disesuaikan dan harus sama, tidak boleh beda. Kemudian ini masuk ke tadi yang database tadi yang di sini tadi harus disamakan, dia samakan dia bakal error, tidak muncul nomor kendaraan tahun segala macam kendaraan nomor mesin isi silinder ditemukan atau ditemukan pattern edit. Kemudian request mobil tadi mengambil sama juga dari data kendaraan, ini juga harus sama yang kita buat di database tadi, dia juga sama, dia akan muncul di table tadi ya. Kemudian clear mobil ini dengan variabel yang kita buat tadi. Kemudian di button keluar itu ada sama seperti tadi, ada fungsinya juga, int dia function di option pane show konfirmasi dialog null apakah kamu yakin equal, misalkan
Jika kamu konfirmasi kembali, dia akan muncul yes no option. Jadi ketika dia keluar, dia akan ada pilihan yes atau no. Bila yes, dia akan keluar, atau no, dia akan tidak. Button tambah, yang langsung ke mobil. Button simpan, sesuaikan tadi. If else lagi masuk ke method, mobil dan simpan mobil. Kemudian button hapus yang input di option show input dialog. Kita masukkan dulu nomor polisi tadi, kemudian dia akan mencari dari mobil, dan bila dia yakin mau hapus, dia konfirmasi akan muncul lagi di option yes no option. Nanti ketika dia kita masukkan ini, ya kita masukkan nomor polisinya, dia akan muncul yes no. Kita bisa disimpan refresh mobil, metode refresh mobil dan metode. Kemudian button cari, masukkan lagi nomor, dia akan mencari di database tadi, dia akan mencari di tampil data Xenopol yang kita mengambil dari, dan password button edit, masukkan metode edit mobil dan refresh mobil. Kita muncul tadi, masuk cari, kita nge-create mobil baru 15 43 ADS, tahun 2015, warna putih. Ini kendaraannya minibus, kalau sedan, kalau truk, nomor satunya isikan saja sesuai dengan yang di mobil, nomor mesinnya juga sesuaikan, misalkan isi silinder itu jumlah cc-nya 1289 kali SMK. Di bahan bakarnya bensin, kita simpan, dia akan tersimpan. Kita cari misalnya gigi 1544 XQ. Oke, kita mencari Avanza, kita mau edit, misalnya nomor sasisnya salah, aslinya bukan gini, kita edit 788888, ya sekitar di situ sudah kita edit, maka dia akan teredit. Kita keluar, yes. Kita ulang dari form login saja. Jadi begini modifikan. Dari button edit, kita masukkan admin misalnya. Kalau huruf besar kita coba juga bisa nggak masuk? Bisa masuk, asalkan sama, besar kecil sama saja. Nah, dari sini kita masuk pendataan kendaraan. Muncul pendataan kendaraan. Saya kata, aku mau ngapus nih. Aku hapus saya. BG 1544 XQ. Oke, sudah terhapus. Kita keluar lagi. Kita mau lihat siapa yang beli mobil kita tuh. Pendataannya itu harus ada. Sewaktu-waktu ada kesalahan nanti di kemudian hari, kita hapus. Kita cari lagi 5. Apakah kamu yakin mau hapus? Ya. Hapus. Keluar. Oke, selesai. Kemudian ini tugasnya kalkulator dan selesai. Oke, itu saja dari saya. Apabila penyampaian saya kurang lengkap atau mungkin masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila terlalu banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.